Jadi alhamdulillah ya, kecamatan wilayah terpencil kita yang bersoal terkait dengan kelistrikan yang termasuk di Seko. Jadi saya sama Kapus Seko nih, Pak Ian. Ya, jadi di Seko itu ada dua FKTP atau puskesmas kita yang ada di ibu kota di Eno sini. Kemudian di ibu kota kecamatan maksud saya. Kemudian yang satunya itu ada di Tanah Makaleang, Seko Barat. Nah, itu kendalanya selama ini adalah terkait dengan elektrifikasi atau kelistrikan. Karena biasanya kita pakai genset ya. Mengingat memang di sini turbinnya itu kapasitasnya kecil sekali. Jadi apalagi Eno ini kan daerah padat. Jadi dia tidak stabil, menyebabkan peralatan elektrik di PKM ini cepat rusak. Nah, yang lalu itu disiasati dengan menggunakan genset. Tapi itu biayanya, kosnya sangat tinggi gitu ya. Tahun lalu saja diperkirakan lebih dari 40 juta sekitar kurang lebih ya sekitar 40 juta untuk BBM-nya saja. Ya, untuk BBM saja, dan itu tidak mampu, kapasitasnya juga tidak cukup untuk memastikan semua peralatan elektronik yang ada di PKM ini berfungsi. Karena kan rata-rata itu biasanya dayanya cukup tinggi. Nah, oleh karena itu ya Pemda melalui Dinas Kesehatan kemudian mengadakan ini. Nah, ini panel surya. Ya, ini PLTS. Jadi listrik yang mengandalkan tenaga matahari, tenaga surya. Nah, ini ada 23 lembar. 23 lembar ini dapat 23 lembar panel. Dan ini juga sebenarnya bagian dari upaya kita mendorong energi yang ramah lingkungan. Jadi yang ramah lingkungan itu kan yang didorong sekarang ada 3. Kalau terkait dengan kelistrikan, yang pertama itu hidropower, tenaga air, kemudian panel surya ini, dan geothermal, tenaga panas bumi. Nah, untuk di utara ini yang potensial memang itu ada 2, yaitu tenaga surya seperti ini, ya panelnya, makanya namanya PLTS, ya pembangkit listrik tenaga surya. Nah, dia menggunakan panel. Ini panelnya ada 23 lembar. Nah, kemudian kita juga punya potensi hidropower yang sangat besar. Dan itu semua ramah lingkungan. Nah, saya dilaporkan sejak difungsikan, alhamdulillah, yang pertama ini terang terus. Jadi PKM ini terang terus sekarang. Terus terang dan terang terus. Gitu ya? Terang terus. Kemudian kedua, saya disampaikan tadi, dan diperlihatkan peralatan-peralatan yang membutuhkan listrik, ya alkes kita yang membutuhkan listrik itu semuanya berfungsi baik. Jadi kalau dia tidak stabil itu kan gampang rusak gitu. Jadi waktu pakainya menjadi lebih singkat. Nah, sekarang ini insya Allah ditambah dengan pemeliharaan yang akan lebih panjang. Ya, pelayanan juga sangat terbantu. Jadi, biasanya itu kan kalau puncak-puncak beban, ya turbin itu kan seperti lampu disco, begitu. Nah, sejak pakai PLTS ini stabil, gitu ya. Jadi tenaga kesehatan kita juga ketika memberikan pelayanan lebih nyaman, lebih tenang, ya terlebih lagi masyarakat penerima layanan. Itu ya. Jadi kita terus berupaya cari teknologi yang mungkin mudah dan terjangkau. Saya nggak bilang murah ya, karena nggak murah, tapi paling tidak masih bisa kita jangkau. Nah ini terutama di daerah yang memang belum dijangkau PLN. Dan kita ketahui ya Seko ini salah satu yang belum stabil, masih mengandalkan turbin dan PLTMH. Ya, rata-rata turbin. Contoh misalnya di kota ini turbin, di Eno, di Malimongan turbin, di Tanah Makaleang turbin, PLTMH di Taloto. Gitu. Jadi rata-rata masih pakai turbin, mengandalkan air. Gitu ya. Nah kalau ini lebih, nah cuma turbin itu terbatas kapasitasnya. Kalau ini, jadi terang terus ya sekarang ya. Jadi mudah-mudahan lah ya kita terus melakukan perbaikan layanan. Di sana juga sudah kita bangun untuk fasilitas tenaga kesehatannya, perumahannya. Ya sudah, mungkin yang perlu ditambah ini ruang perawatan. Jadi ruang perawatannya karena mungkin juga ya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan itu semakin baik, ya. Akhirnya itu kapasitasnya
sudah ditambah lagi kan jauh ya, jauh dari kota. Jadi kapasitasnya memang masih butuh untuk ditambah. Ini perumahan ini, perumahan tenaga kesehatan. Ada berapa dokter? Jadi di sini ada dokter umum 1 dan ada dokter gigi 1. Nah, kami tahun ini ada penerimaan lagi ya. Ada permintaan untuk dokter umum. Kan memang idealnya minimal 2. Karena itu tadi ada 144 jenis penyakit ya yang harusnya bisa diselesaikan di puskesmas, tidak perlu dirujuk ya, dengan catatan tenaga kesehatannya tersedia dan peralatannya juga mendukung. Nah, ini yang terus kita penuhi. Nah, alhamdulillah tahun ini ada 120 CPNS yang akan direkrut oleh Pemda Utara dan sebagian besar itu adalah tenaga kesehatan, salah satunya dokter. Jadi teman-teman yang mau ini ya stay tune, tunggu terus pengumumannya karena sudah berproses sekarang penerimaan. Kita juga usul ya. Ya, Seko termasuk yang usul. Nah, di Seko Barat juga sudah ada dokter kita. Ada dokter umum, ada dokter Teo dengan dokter gigi. Dan itu tadi lihat kan alat USG, kita juga sudah ada. Tadi saya diberitahu mungkin EKG dibutuhkan. Nah, ini UGD-nya. Nah, ini bangunan lama. Nah, tadi saya masuk di sini. Kemudian tadi kita dari Ponet untuk ruangan ibu dan bayi. Nah, ruang khusus di sana. Rumah dokter, para medis, gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Ya.